Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalani aktivitas pada hari ini dengan baik. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Perkenalkan, saya Urfa Haula Syakura, mahasiswi semester 6 dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan penjelasan singkat mengenai tafsir tahlili Quran Surat Ar-Rahman ayat 1-8 yang merupakan bagian dari tugas ujian tengah semester mata kuliah tafsir tahlili yang dibimbing oleh Ustadz Dr. Mukrid Siddiqi, MAG. Baik, sebelum masuk ke pembahasan inti, pada presentasi kali ini saya akan membahas beberapa poin penting, yaitu dimulai dengan pendahuluan, kemudian pembacaan ayat serta terjemahan, dilanjutkan dengan mufradat lughawi atau makna kosakata, i'rab serta balaghah. Selanjutnya akan dibahas juga asbabun nuzul, tafsiran atau uraian ayat, analisis kontekstual modern, dan diakhiri dengan kesimpulan. Nah, masuk ke pendahuluan, tafsir tahlili merupakan metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan mengkaji ayat secara berurutan serta memperhatikan berbagai aspek seperti bahasa, struktur kalimat, keindahan gaya bahasa, serta kandungan maknanya. Metode ini membantu kita memahami Al-Quran secara lebih mendalam dan menyeluruh. Quran Surat Ar-Rahman ayat 1-8 merupakan bagian awal dari Surat Ar-Rahman yang termasuk dalam golongan surat Makkiyah. Ayat-ayat ini memiliki keistimewaan karena diawali dengan penyebutan salah satu nama Allah, yaitu Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Dalam rangkai ayat ini, Allah menjelaskan berbagai bentuk kasih sayangnya kepada manusia, serta pengajaran Al-Quran, penciptaan manusia, kemampuan berbicara, serta keteraturan alam semesta. Ayat-ayat ini juga menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan. Jadi, intinya dari pendahuluan ini kita bisa lihat kalau tafsir tahlili itu membantu kita dalam memahami Al-Quran dengan lebih mendalam. Gak cuma dari arti, tapi juga dari berbagai sisi lainnya. Nah, di awal surat Ar-Rahman ini, Allah memperlihatkan betapa besar kasih sayangnya kepada manusia, sekaligus mengingatkan kita untuk hidup dengan seimbang dan adil. Sebelumnya saya akan membacakan surat Ar-Rahman ayat 1-8 dengan terjemahan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan. Yang artinya, Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya, dan Dia menciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Baik, selanjutnya mufradat lughawi.
Adapun mufradat nawawi yang akan saya bahas di sini ada 5. Yang pertama, kata atau kalimat Ar-Rahman, yang artinya yang Maha Pengasih, menunjukkan kasih sayang Allah itu luas kepada seluruh makhluk hidup. Kemudian yang kedua, kata Allama, yang artinya mengajarkan. Yang ketiga, bihusban, yang artinya dengan perhitungan yang tepat dan teratur. Selanjutnya yang keempat, al-mizan, neraka atau keseimbangan, yang atau bisa disebut dengan keadilan. Dan yang terakhir, Allah tataghaw, artinya agar kalian tidak melampaui batas. Nah, memasuki pembahasan i'rab. Dari sisi gramatikal, ayat-ayat ini banyak menggunakan jumlah fi'liyah, seperti pada kalimat Allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan, yang menunjukkan adanya tindakan atau perbuatan Allah kepada manusia. Sementara itu, penggunaan kata Ar-Rahman di awal ayat sebagai mubtada tanpa khobar yang disebutkan secara eksplisit menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah. Sehingga seolah-olah seluruh sifat berikutnya menjadi penjelas dari nama tersebut. Struktur kalimat dalam ayat ini juga tersusun secara berurutan dari aspek spiritual Al-Quran, kemudian penciptaan manusia, hingga keteraturan alam semesta. Nah, sekarang pembahasan mengenai balaghah. Dari sisi balaghah, ayat ini memiliki keindahan yang sangat menonjol. Salah satunya adalah susunan yang bertahap atau tertib, dimulai dari penyebutan Allah sebagai kalimat Ar-Rahman, lalu nikmat terbesar yaitu Al-Quran, kemudian penciptaan manusia, hingga kemampuan berbicara. Selain itu, terdapat keserasian antara makna dan susunan kalimat. Penggunaan kata-kata yang singkat namun padat memberikan kesan kuat dan mudah diingat. Ayat ini juga mengandung unsur keseimbangan atau tawazun, baik dalam susunan kata maupun dalam makna, terutama pada bagian yang menjelaskan tentang al-mizan, yang menunjukkan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam hidup. Nah, jadi intinya dari sisi balaghah, ayat ini indah banget karena susunannya runtut dan rapi. Dari kasih sayang Allah sampai nikmat-nikmatnya. Kata-katanya juga sederhana, tapi kalimat maknanya dan di dalamnya ada pesan penting tentang keseimbangan dan keadilan dalam hidup. Memasuki pembahasan asbabun nuzul. Para ulama tidak menyebutkan sebab khusus turunnya ayat ini. Namun, secara umum ayat ini turun sebagai bentuk penegasan terhadap nikmat Allah yang seringkali diabaikan oleh manusia. Ayat ini juga menjadi pengingat bagi manusia agar menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta berjalan sesuai dengan ketentuan dan keseimbangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuki uraian tafsir. Di sini saya mengambil atau merujuk pada tafsir Ibnu Katsir. Di sini menjelaskan bahwa Ar-Rahman ini menunjukkan luasnya kasih sayang Allah. Nikmat pertama yang disebutkan adalah pengajaran Al-Quran, yang menunjukkan bahwa petunjuk hidup merupakan bentuk kasih sayang terbesar Allah kepada manusia. Kemudian Allah menyebut penciptaan manusia dan kemampuan berbicara sebagai keistimewaan yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Selanjutnya, Allah menjelaskan keteraturan alam melalui peredaran matahari dan bulan yang teratur, serta kepatuhan tumbuhan dan pepohonan kepada hukum Allah. Pada ayat berikutnya, Allah menjelaskan bahwa langit diciptakan dengan ketinggian yang sempurna dan disertai dengan mizan atau keseimbangan. Nah, hal ini mengandung unsur pesan agar manusia tidak melampaui batas dan selalu berlaku adil dalam kehidupan. Nah, setelah kita membahas uraian tafsir, i'rab dan balaghah, kita memasuki analisis kontekstual modern. Tentunya dalam kehidupan modern ini, ayat ini memberikan pelajaran yang sangat relevan.
Manusia diajarkan menyadari bahwa ilmu pengetahuan, komunikasi, dan keteraturan alam adalah bagian dari nikmat Allah yang harus disyukuri. Konsep mizan atau keseimbangan juga sangat penting dalam kehidupan saat ini, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Manusia dituntut untuk tidak berlebihan dan menjaga keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, ayat ini juga mengingatkan bahwa kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan harus tetap didasarkan pada nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita membutuhkan keseimbangan dalam hidup, baik dalam beribadah, dalam aspek sosial, dalam aspek ekonomi, dalam bekerja. Itu harus dibutuhkan keseimbangan, tidak boleh berat sebelah agar tidak menimbulkan banyaknya mudarat. Jadi banyak banget ya manfaat yang bisa kita ambil dari pembahasan Quran Surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 8. Nah, terakhir kita memasuki kesimpulan dari pembahasan materi hari ini. Quran Surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 8 menjelaskan berbagai bentuk kasih sayang Allah kepada manusia, mulai dari pengajaran Al-Quran, penciptaan manusia, kemampuan berbicara, hingga keteraturan alam semesta. Pada ayat ini juga menekankan pentingnya keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan melalui konsep al-mizan atau keadilan. Dengan demikian, manusia diharapkan mampu menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran, rasa syukur, dan tanggung jawab. Ayat-ayat ini menjadi pengingat bahwa seluruh nikmat yang ada berasal dari Allah dan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang dibahas hari ini dapat menambah pemahaman kita dan memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.